hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih dahulu kita berdoa dulu. Minta Nuh untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita mulai praksi dulu ya. Agustinus Ekin Saputra, ada Pak. Alessandika Harum, Ada Pak. Aldia Reca, Ada Pak. Bergio Benguitera, Ada Pak. Flavianus Davel, Ada Pak. Francisca Aurelia Sartinisa, Ada Pak. Francisca Saira, Ada Pak. Gracielo Aprilosene, Ada Pak. Ivonius Redman, Ada Pak. Cassandra Apriliani, Ada Pak. Mariano Sandi Friski, Ada Pak. Napindra Olpregianto Jangge, Ada Pak. Novalia Cesi Darmi Putri, Ada Pak. Omita Karim, Ada Pak. Victorianus Nadum, Ada Pak. Yakobela Asetra Nafika, Ada Pak. Yosefania Nogerta Yuanefra, Ada Pak. Yohanes Saputra Darlis, Ada Pak. bisa minta Siska untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Ya, pada pelajaran hari ini, adapun integrasi nilai dan karakternya, yaitu yang pertama, menghargai sesama, gotong royong, santun dalam berbicara, tanggung jawab dalam kelompok. Saya mengajak kita semua coba lihat, buka kitab suci. Jadi sebelum kita membaca kitab suci, kita tepuk semangatnya. Coba dong, atau tepuk konsentrasi. Oke, coba. Satu, dua, tiga. Satu, mulutnya dikunci. Dua, duduknya yang rapi. Tiga, mendengarkan dulu. Satu, dua, tiga, dapat ilmu baru. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Tepuk diam, bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, saya minta buat kita suci. Bila coba buka kitab suci di kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, coba baca ulang lagi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, terima kasih. Tangan dulu untuk lo. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi.
Ya anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Ya anak-anak, mungkin ada yang tahu atau mengenal apa itu sederajat? Ya, Lila? Sederajat adalah kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, tepuk tangan untuk Lila. Yang kedua, mungkin ada yang tahu mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda tetapi sederajat. Mungkin ada yang tahu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda tetapi sederajat. Ya, mungkin ada yang tahu. Ya, Nok. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda tetapi sederajat karena memiliki tujuan yang bijak dan penuh kasih. Ya, terima kasih untuk Nok. Kita memberikan aplaus untuk Nok. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, Kiro. apa arti saling melengkapi? Apa arti saling melengkapi? Tidak ada yang tahu arti dari saling melengkapi. Ya, baik anak-anak. Arti dari saling melengkapi artinya konsep yang penting membangun hubungan yang harmonis mencapai tujuan bersama. Jadi konsep yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis mencapai tujuan bersama. Ya, saya lihat anak-anak sudah mengantar. Berdiri semua dulu. Cara menyanyi. Ya. Aku diberkati seperti itu. Siapa yang disebut? Ya, Aurel. Aku diberkati 1, 2, 3. Aku Berkati sepanjang aku diberkati. Ayo bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. KKK, tanta tanta, oh oh, permukaannya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Coba sekali lagi. Aku diberkati 1, 2, 3. Aku diberkati Sepanjang aku diberkati. pagi-pagi, siang berganti malam, Aku diberkati. Kakek kakek, nenek nenek, tante tante.
baik anak-anak. Jadi pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki dianggap lebih kuat, lebih mampu menjadi pemimpin. Sedangkan perempuan sering dianggap sebagai kaum lemah, sehingga harus tunduk kepada laki-laki. Dalam banyak hal, laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dibandingkan dengan perempuan. Anggapan ini telah menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan manusia. Persoalan-persoalan tersebut erat kaitannya dengan perilaku laki-laki yang cenderung menindas kaum perempuan. Hal tersebut melahirkan ketidakadilan karena perempuan diperlakukan secara tidak adil. Laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan ini memiliki derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa ketika menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Allah tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, melainkan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Ya, coba Tino maju dulu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Silakan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ketika menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Allah tidak mengatakan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu juga sebaliknya. Hal itu berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apa. Jadi hal itu tegaskan bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun. Bahkan kalau direnungkan dengan lebih mendalam, perempuan ini memiliki peran yang istimewa dalam kehidupan manusia karena menjadi perantara kelahiran seorang manusia ke tengah dunia. Lewat perempuanlah manusia dikandung dan dilahirkan.
Ya, bahkan kalau secara istimewa perempuan ini sangat luar biasa. Jadi kita semua ini yang hadir tanpa seorang ibu kita tidak bisa berada di dunia ini. Bisa mengerti? Bisa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan. Ya, jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan. Pertama, dari ada kebiasaan yang turun-temurun. Adat atau kebiasaan yang turun-temurun. Ada budaya yang turun-temurun. Misalnya, khusus kita Indonesia di bagian timur, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Manggarai Timur. Kita punya adat atau kebiasaannya, misalnya yang berhak untuk mendapatkan warisan itu adalah hanyalah seorang laki-laki. Sementara perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya, oleh karena itu adapun upaya untuk mengembangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kesadaran terhadap kesederajatan laki-laki dan perempuan antara lain kita wujud dengan membangun kesadaran serta kebiasaan untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama, ya. Memperlakukan baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan secara sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan ini dapat juga kita kembangkan dengan kebiasaan menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya. Baik anak-anak,
Ya, di sini saya sudah sediakan soal. Ya, ini lengkap tulis. Ya, dengar dulu sebelum kamu kerjakan tugas. Terlebih dahulu kamu harus diskusi dulu kira-kira apa kelompok kamu. Ya, ini kelompok, nama kelompok apa tadi? Ya, Yesus. Ini kelompok Markus. Kelompok Santo Yosef. Ya, selamat bekerja.
Ya sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, kita pilih ya. Ini kelompok apa tadi? Matius. Ya, kelompok Matius. ya, kelompok Matius. Maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Matius. Ya, sebelum baca hasil diskusi kelompoknya, mungkin ada yel-yel. Semangat. Ada? Ya, silakan. Minggir dong, 1, 2, 3. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan Matius mau bebas. Awas di tengah jalan, nanti diinjak-injak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Siapa kita? Matius. Siapa kita? Matius. Matius pasti bisa. Coba ulang lagi siapa kita yang dulu semangat ya. Harus cepat. Siapa kita? Matius. Siapa kita? Matius. Matius pasti bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Apa isi pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27? Kejadian bab 1 ayat 27 adalah ayat Alkitab yang menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di mata Allah. Dengan demikian, Kejadian bab 1 ayat 27 menekankan kesetaraan dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan di mata Allah. 2. Bagaimana sikapku jika ada teman yang mengejek teman lain karena jenis kelaminnya? Tidak ikut serta. Saya tidak akan ikut serta dalam ejekan atau perilaku negatif tersebut. Menghentikan ejekan. Saya akan meminta teman yang mengejek untuk berhenti dan tidak melanjutkan ejekan tersebut. Mendukung korban. Saya akan mendukung dan menuntut teman yang diejek, serta memastikan bahwa mereka merasa aman dan didengar. Mengingatkan tentang kesetaraan. Saya akan mengingatkan teman yang mengejek bahwa kita semua sama dan memiliki hak yang sama, tanpa
terima kasih untuk kelompok Matius dan kita memberikan aplaus untuk kelompok Matius. Ya, sebelum mereka duduk di tempat duduknya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya? Tidak. Ya, silakan duduk. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok Markus. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok Markus. Ya, sebelum membacakan hasil diskusi kelompoknya, mungkin ada yel-yel dari kelompok Markus. Kita dengar salam. Mana di mana 1, 2, 3. Mana di mana ada di kelompok Markus. Mana di mana buah hati Yesus ada di kelompok Markus. Caca Marita, Caca Marita, Caca Marita ada di kelompok Markus. Caca Marita, Caca Marita, Caca Marita ada di kelompok Markus. Apa isi pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27? Kejadian bab 1 ayat 27 adalah ayat Alkitab yang menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di mata Allah. Dengan demikian, Kejadian bab 1 ayat 27 menekankan kesetaraan dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan di mata Allah. 2. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang mengejek teman lain karena jenis kelaminnya? Tidak ikut serta. Saya tidak akan ikut serta dalam ejekan atau perilaku negatif tersebut. Menghentikan ejekan. Saya akan meminta teman yang mengejek untuk berhenti dan tidak melanjutkan ejekan tersebut. Mendukung korban. Saya akan mendukung dan menghibur teman yang diejek serta memastikan bahwa mereka merasa aman dan didengar. Mengingatkan tentang kesetaraan. Saya akan mengingatkan teman yang mengejek bahwa kita semua sama dan memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin. 3. Apa contoh kerjasama sehat antara laki-laki dan perempuan di sekolah? Berikut beberapa contoh kerjasama sehat antara laki-laki dan perempuan di sekolah. Kerja kelompok. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek sekolah. Contohnya, mereka dapat bekerja sama untuk membuat presentasi atau membuat laporan penelitian. Diskusi kelompok. Laki-laki
inovatif. Contohnya mereka dapat membuat film pendek dan membuat aplikasi mobile. Baik, terima kasih kepada kelompok apa yang tadi? Kelompok Markus. Sekali lagi kita memberikan aplaus kepada kelompok Markus. Ya, sebelum kelompok Markus duduk, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Kelompok Matius, mungkin ada tanggapan? Tidak. Kelompok Santo Yosef? Tidak ada? Ya, silakan dulu. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok Santo Yosef. Pada kelompok Santo Yosef, silakan maju. Tangan untuk kelompok Santo Yosef. Ya, mungkin ada yel-yel dari kelompok Santo Yosef. Kita dengar bersama dulu. Harus semangat sedikit ya. Santo Yosef, 1, 2, 3. Santo Yosef, apa kabar? Ayah jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum Santo Yosef. Siapa kita? Santo Yosef. Siapa kita? Santo Yosef. Santo Yosef bisa bang. Coba ulang lagi yel-yel. Ya, itu takbiran. Siapa kita ini? Siapa kita? Santo Yosef. Siapa kita? Santo Yosef. Santo Yosef pasti. Ya, terus. Apa isi pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 7? Kejadian bab 1 ayat 7 adalah ayat Alkitab yang menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu menjadi gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan manusia menurut gambarnya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di mata Allah. Dengan demikian, Kejadian bab 1 ayat 27 menekankan kesetaraan dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan di mata Allah. Kedua, bagaimana sikapmu jika ada teman yang mengejek teman lain karena jenis kelaminnya tidak ikut serta? Saya tidak akan ikut serta dalam ejekan atau perilaku negatif tersebut. Menghentikan ejekan. Saya akan meminta teman yang mengejek untuk berhenti dan tidak melanjutkan ejekan tersebut. Mendukung korban. Saya akan mendukung dan menghibur teman yang diejek serta memastikan bahwa mereka merasa aman dan didengar. Meningkatkan tentang kesetaraan. Saya akan meningkatkan teman yang mengejek bahwa kita semua sama dan memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Melaporkan jika perlu. Jika ejekan tersebut lanjut atau menjadi serius, saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau pihak berwenang di sekolah. Nomor 3. Apa contoh kerjasama sehat antara laki-laki dan perempuan di sekolah? Kerja kelompok. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek sekolah. Contohnya, mereka dapat bekerja sama untuk membuat presentasi atau membuat laporan penelitian. Diskusi kelompok. Laki-laki dan perempuan dapat berdiskusi
dalam proyek kolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Contohnya, mereka dapat membuat film pendek atau membuat aplikasi mobil. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya? Ya, sekali lagi kita memberikan aplaus kepada kelompok Santo Yosef. Masih semangat? Masih semangat? Coba semangat dulu. Go. Tepuk semangat. 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 Ceria. Semangat. 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 Bisa naik dulu semangat. Darlis. Tepuk semangat. 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 Ceria. Semangat. 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 Terima kasih dan silakan. Baik anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan atau materi pada hari ini, apakah materinya sangat jelas? Saya mau menjelaskan lagi terkait dengan apa yang kamu diskusikan tadi ya. Jadi isi dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Terus anak-anakku sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di mata Allah. Dengan demikian anak-anak, Kejadian bab 1 ayat 7 ini
sangat menekankan kesetaraan dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan di mata Allah. Nah, saya menekankan kesetaraan dan martabat yang sama baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Ya, kira bagaimana jika ada teman yang mengejek teman lain karena jenis kelaminnya? Ya, sebelum kita istirahat, saya berikan tugas kepada kalian. Jangan lupa cari ya tugasnya. Nanti di depan dikumpulkan tugasnya. Ya, simpan baik-baik tugasnya. Sebelum kita istirahat, kita ya coba lihat lagi tugas. Simpan sudah itu tugasnya. Ya, faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan itu ada karena yang pertama itu tadi seperti yang kita dengar bersama itu ada kebiasaan secara turun temurun. Sehingga ya, sebelum kita istirahat, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Ya. Angkat dua. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Jangan dulu. Nanti lihat ya. Untuk tugasnya dikerjakan di rumah ya. Jadi kalau kamu tidak tahu, kamu bisa juga tanya sama kamu punya kakak, sama kakak baik SMP atau kakak yang kelas 6, yang kakak SMP atau SMA atau orang tua ya. Bisa? Bisa? Bisa. Jangan lupa kumpul itu tuh. Di minggu depan kita ketika saya masuk kelas saya periksa. Yang pertama sekali itu saya meriksa kamu punya kehadiran. Yang kedua, tugas. Jangan lupa tugasnya. Karena ingat ya, kalau tidak kumpul tugas,
Nanti ada sanksinya. Bisa mengerti? Bisa. Sanksinya bagi yang tidak kumpul tugas, kemudian saya beri lagi tambah tugas. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan istirahat ya.